Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Baik, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Udah makan siang belum? Sudah Pak. Oke, berarti semangat ya untuk mengawali pelajaran hari ini. Semangat. Ya. Bapak yang menanyakan minggu kemarin kita belajar apa sih? Hubungan internasional. Itu betul, tapi lebih spesifiknya kerjasama internasional. Oh iya Pak. Oke. Mungkin Bapak yang menanyakan pada kalian perkembangan berkelanjutan ada yang tahu? Belum Pak. Oke, nggak apa-apa. Mungkin di sini Bapak ingin merefleksikan nih materi minggu kemarin dulu ya. Oke, pertama-tama tujuan pembelajaran hari ini mengidentifikasi 3 pilar utama pembangunan berkelanjutan seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan menyebutkan minimal 2 contoh aktual penerapannya di Indonesia. Yang kedua itu menganalisis dampak dari suatu kebijakan pembangunan, misalnya pembangunan industri, pembangunan energi fosil, atau program penghijauan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan di masyarakat. Yang ketiga, mengevaluasi peluang dan tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kemudian menyajikan hasil evaluasi dalam bentuk bagan atau peta pikiran yang mencerminkan pemikiran kritis dan subjektif bagi kalian. Oke, lanjut. Ini refleksi tentang minggu kemarin ini kita belajar tentang kerjasama internasional. Mungkin kerjasama internasional Bapak bacakan lagi bahwa interaksi yang saling menguntungkan antara negara-negara untuk mencapai tujuan bersama seperti perdamaian dan kesejahteraan. Alasannya tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri keterbatasan sumber daya atau tekanan global. Mungkin kita selanjutnya akan menyimak tentang video. Mungkin kalian sekarang boleh membuka HP untuk mengetahui tentang pembangunan berkelanjutan. Baik Pak. Silakan di-scan ya. Baik. Silakan kalian tonton dulu, Bapak akan tunggu, Bapak beri waktu 2 menit. Baik, setelah menyimak video tersebut, menurut kalian pembangunan berkelanjutan itu apa? Yang kalian tahu aja. Saya Pak. Oke, baik, silakan dibacakan. Jadi setelah saya menyimak video tadi yang Bapak berikan, pembangunan berkelanjutan itu adalah proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan menyeimbangkan 3 pilar utama. Yang pertama ada ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk menciptakan kemakmuran jangka panjang yang adil dan lestari. Betul. Pembangunan berkelanjutan itu ini mencakup memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan tidak boros, menjaga fondasi manusia masa kini dan masa depan, mengutamakan kesejahteraan dengan tetap melestarikan lingkungan. Oke, baik. Selanjutnya, habis dari 3 pengertian ini, mungkin Bapak ingin menunjukkan suatu gambar. Mungkin kalian bisa menjelaskan atau bisa menyimpulkan suatu gambar tersebut ya. Sebentar. Oke, baik. Mungkin di sini ada gambar yang kalian tahu ini tentang apa? Sampah plastik Pak, yang menumpuk. Betul. Tapi sih masih ada sampah plastik di Indonesia atau di Kota Gerbang itu sendiri? Karena yang saya ketahui penggunaan plastik di Indonesia ini sangat masih banyak digunakan karena mudah didapat dan juga masih banyak produksi yang ada di Indonesia sendiri Pak. Betul. Penggunaan plastiknya masih tergolong mudah didapat. Oke, benar. Ini mencakup karena bahwa sampah plastik itu hanya infrastruktur pengelolaan sampah itu sendiri yang memenuhi tempat pembuangan sampah di akhir dari daur ulang itu, serta menyebabkan daya sampah berakhir di lingkungan. Mungkin dari segi konsep pembangunan berkelanjutan ini, Bapak yang menanyakan kepada kalian, kenapa sih energi terbarukan seperti angin atau tenaga surya itu penting bagi Indonesia itu sendiri? Karena pemanfaatan sumber energi tersebut itu sangat penting bagi Indonesia karena alasannya untuk mencapai kemandirian energi, menyediakan akses listrik yang merata bagi seluruh rakyat, dan berkontribusi pada upaya global untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau. Baik, dari konsep pembangunan berkelanjutan itu tadi sudah betul bahwa pengertian tersebut sudah mencakup semuanya, tetapi bahwa sumber daya mereka semua ini tidak terbatas karena sumber daya terus diperbarui oleh alam, terutama di sustainable, mengurangi emisi gas karbon rumah kaca. Baik, selanjutnya, apa sih faktor pendorong dari pembangunan berkelanjutan itu? Mungkin Bapak ingin menanyakan pada kalian bahwa kalian pernah nggak jalan-jalan ke jalan tol atau kalian berlibur gitu? Pernah Pak. Oke, baik. Bisa melihat di perkotaan itu banyak bangunan tinggi. Iya betul. Oke,
Mungkin Bapak yang menanyakan bagaimana sih pembangunan jalan tol atau gedung tinggi ini bisa berdampak ke lingkungan di sekitar kalian? Ada positif dan negatifnya pastinya Pak. Betul sekali, tapi mungkin Bapak yang menjelaskan bahwa dari segi pembangunan jalan tol atau dari gedung tinggi itu mempunyai faktor penyebabnya, yaitu banyak hilangnya sampah air, yang terutama itu penggunaan material seperti beton atau dan aspal untuk menutupi di tanah tersebut. Lanjut. Dampak pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia. Yang pertama itu investasi hijau. Mungkin Bapak ingin menjelaskan dampak pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia dari segi faktor positifnya itu. Investasi hijau mendorong sektor energi terbarukan seperti efisiensi energi dan industri ramah lingkungan. Yang kedua itu pengurangan kesenjangan sosial, program inklusif membantu kelompok rentan termasuk perempuan dan masyarakat ada. Yang ketiga itu pengurangan emisi karbon melalui transisi energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan. Yang keempat itu komitmen terhadap SDGs 2030, yaitu Indonesia aktif dalam agenda global untuk pembangunan berkelanjutan. Sebelum Bapak akhiri, mungkin Bapak ingin mengasih soal kepada kalian, ingin mengerjakan soal itu mungkin dengan durasi 5 menit. Mungkin kalian bisa kerjakan dari mulai sekarang. Kalian bisa maju ke depan untuk menjelaskan materi yang dijelaskan tadi. Silakan. Saya Pak. Oke, silakan maju. Baik, izin menjawab pertanyaan dari LKPD yang tadi Bapak berikan. Sebenarnya perkenalkan saya Madina. Baik, di sini terdapat tabel penjelasan contoh kegiatan nyata yang sesuai dengan tujuan dari SDGs. Di sini ada 8 tujuan SDGs. Yang pertama yaitu tanpa kemiskinan. Nah, contoh kegiatan nyata di sekitar kita itu ada mengadakan bantuan sembako atau donasi untuk warga yang kurang mampu di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, tabel yang kedua yaitu tanpa kelaparan. Nah, contoh kegiatannya yaitu membuat program berbagi makanan atau dapur umum bagi masyarakat yang membutuhkan. Lalu ada tabel yang ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Nah, contoh kegiatannya yaitu mengikuti kegiatan olahraga bersama dan menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit. Lalu yang keempat, pendidikan berkualitas. Contoh kegiatannya mengikuti kegiatan belajar dengan rajin dan membantu teman yang kesulitan belajar. Lalu tujuan SDGs yang kelima, kesetaraan gender. Nah, contoh kegiatannya yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam kegiatan sekolah. Yang keenam, yaitu air bersih dan sanitasi layak. Contoh kegiatannya menghemat penggunaan air dan menjaga kebersihan toilet serta saluran air. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Nah, contoh kegiatannya yaitu menghemat listrik dengan mematikan lampu dan alat elektronik saat tidak digunakan. Dan tujuan SDGs yang terakhir yaitu penanganan perubahan iklim. Contoh kegiatannya menanam pohon dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih ya atas penjelasan tersebut. Jadi tepuk tangan untuk politik ini. Baik, dari materi pembangunan berkelanjutan tersebut, mungkin Bapak ingin menanyakan kepada kalian bahwa apa sih kesimpulan dari pelajaran yang kita jelaskan hari ini? Mungkin ada yang bisa jawab? Saya Pak. Oke, baik, silakan. Kesimpulan yang saya dapat dari materi pada hari ini yaitu pembangunan berkelanjutan adalah upaya pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa merusak kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, pembangunan ini menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui penerapan tujuan SDGs. Penggunaan berkelanjutan dapat diwujudkan dengan mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendorong kepedulian masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan membutuhkan peran dan kerjasama semua pihak agar tercipta kehidupan yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan di masa depan. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk wanita ini. Oke, selanjutnya kesimpulannya bahwa pembangunan berkelanjutan itu proses pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa melibatkan untuk masa kini tanpa melibatkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar pembangunan dapat berkelanjutan jangka panjang dan semua pihak dapat menikmatinya. Mungkin pelajaran hari ini kita sudah selesai dengan pembangunan berkelanjutan.
Minggu depan mungkin kalian akan diberikan tugas cari tugas dari kelompok itu sendiri pembangunan berkelanjutan. Kalian dibagi 4 kelompok. Baik Pak. Oke, nanti minggu depan kita presentasikan di depan kelas. Sebelumnya Bapak izin menutup pelajaran hari ini. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.